Menyebut tempat yang ramai sebelum dan setelah Lebaran, mungkin Pegadaian menjadi salah satunya. Ya, dalam data tahun 2023, transaksi dari setiap kantor cabang Pegadaian meningkat setidaknya 30-50% selama rentang waktu 2 minggu sebelum dan setelah Lebaran. Tak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat yang memerlukan dana segar sekaligus praktis cara meminjamnya. Karena sekarang mau Lebaran kan, jadi kan aku harus udah kerja juga kebetulan. Dan aku juga mau ngasih uang ke saudara aku dan keluarga aku buat nambah-nambahin uang jajan mereka. Sebagai salah satu lembaga keuangan, Pegadaian memang sangat akrab di telinga masyarakat tanah air. Tidak dibutuhkan syarat yang rumit untuk menggadaikan barang serta langsung mendapatkan uang tunai. Pegadaian karena dia bisa cepat, uang tunainya tuh lancar, terus tanpa syarat. Syaratnya tuh pokoknya gak ribet deh, pokoknya aku suka banget sama Pegadaian. Dari sekian macam barang, emas menjadi salah satu yang paling banyak digadaikan. Wajar saja, nilai emas yang cenderung naik membuat banyak orang membeli untuk nanti dijual kembali ataupun digadaikan. Menurut Rusdi selaku pimpinan cabang Pegadaian Kalibata, nilai gadai emas sendiri prosentasenya sudah ditentukan dengan takaran yang pasti. Sementara uang yang diterima nasabah pun tergantung dengan harga emas saat digadaikan. Ya, jadi kalau untuk harga pasarnya sekitar 1 jutaan, itu kita bisa dapat berikan sekitar cuma taksiran kita sekitar 900 ribuan. Jadi dari 900.000 itu kita kalikan lagi menjadi dikalikan 92%. Jadi itu masih di bawah harga pasar tadi. Jadi itulah yang menjadi pengaman kita istilahnya ya. Jadi pengaman kita dan nasabah pastinya juga diharapkan bisa menebus kembali barang jaminannya. Hanya sekedar perhiasan ataupun emas batangan, nasabah juga bisa menggadaikan perhiasan rusak ataupun patah yang tentunya berbahan dasar emas. Pasalnya, Pegadaian lebih melihat kadar dari emas tersebut dan tidak dengan tampilannya. Setidaknya ada 2 jenis yang banyak diterima di Pegadaian, emas dengan kode 700 dan 875. Angka ini menunjukkan persentase emas murni yang ada dalam perhiasan tersebut. Jika 875, maka kadar karatnya adalah 21. Sedangkan 700 karatnya mencapai 18. Emas batangan sendiri memiliki kode 999 atau setara dengan 24 karat. Semua punya taksirannya masing-masing. Sebenarnya kita punya standar ya, terutama untuk perhiasan kita udah standarisasi dan itu biasanya mengikuti perkembangan harian. Jadi hari ini naik atau turunnya itu sudah diantisipasi oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat setiap hari memberikan yang namanya harga standar harian. Sementara untuk tebusan, Pegadaian pun memberikan alternatif pilihan. Dari rentang waktu harian sampai 4 bulan atau 120 hari. Jadi kan kita ngasih jangka waktu sebenarnya 4 bulan dan dapat diperpanjang pastinya ya. Kalau mereka nembusnya lebih awal itu cenderung sewa modalnya itu lebih ringan. Tapi kalau misalkan maksimal 4 bulan itu lebih besar. Jadi kalau untuk ada pembagian ya tidak ada sih, sebetulnya aturannya sama aja untuk semuanya. Selain itu, masyarakat juga bisa menggadaikan elektronik dan kendaraan bermotor. Tetapi karena nilainya yang cenderung menurun setiap tahun, nilai taksir barang tersebut tak setinggi emas. Hanya berkisar 70-75% dari nilai terkini. Begitu maraknya bisnis pegadaian, kini masyarakat pun bisa menemukan pegadaian swasta yang banyak tersebar di setiap sudut ibu kota. Meski juga menerima emas untuk digadai, pegadaian swasta ini justru lebih sering menerima barang elektronik. Kalau untuk yang pemerintah sama yang swasta ya, yang kayak kita di sini itu pemilikan itu, terus juga sama udah daftar ke OJK. Metode penaksirannya pun sebenarnya mirip. Elektronik akan dilihat dari kondisi serta berapa lama pemakaian.
Semakin baru, semakin tinggi pula uang yang akan didapatkan oleh nasabah. Biasanya harga yang diberikan berada di bawah harga bekas di pasaran. Hal itu menjadi jaminan bagi rumah gadai swasta agar nasabah menebus barangnya tersebut. Kalau misalnya orangnya gitu nggak ada kayak konfirmasi ke kita dia mau kapan gitu mau ngambil atau dia mau bayar cicilan atau apa gitu dia mau pokoknya pembayaran nggak ada sama sekali itu barangnya udah angus atau dilelang. Yang penting ada ininya aja gitu. Ya ada konfirmasi mas misalnya sebelum tanggal jatuh tempo kita mau ngambil oke, kita siapin barangnya. Jangan kita tunggu aja orangnya datang. Untuk jangka waktu peminjaman biasanya hanya dibatasi dalam rentang 1 bulan. Jika nasabah ingin memperpanjang, maka wajib membayar uang sewa bulanan. Itu datang aja, nanti kita taksir, kita cek juga kalau untuk elektronik gitu, untuk emas juga kita cek. Nanti setelah dari cek, kita kasih tahu nilai taksirannya, kalau misalnya orangnya setuju atau oke, baru nanti kita minta KTP-nya untuk didaftarin atau kita buat surat surat bukti gadainya dia. Itu baru kita kasih uang. Tadi tujuan ke sini sih untuk gadai handphone sih Mbak. Jangka waktu untuk nebusnya sebulan. Pencairannya tadi 2.300.000. Lantas, bagaimana sebenarnya sejarah kemunculan pegadaian di tanah air? Dari catatan tertulis, sistem pegadaian ini mulai dikenalkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1746. Saat itu, VOC mendirikan Bank van Lening di Batavia untuk memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris lalu mengambil alih dan membubarkan Bank van Lening. Saat itu, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Baru pada tahun 1901, Pegadaian Negara Hindia Belanda pertama didirikan di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia resmi menjadikan Pegadaian sebagai perusahaan negara. Jika ditilik dari asal-usulnya, Pegadaian dulu dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan mencegah model pinjaman yang tidak wajar. Sebetulnya awal sih tujuannya adalah kita ingin mencegah yang namanya rentenir ya, rentenir, praktik ijon, atau pinjaman tidak wajar lainnya. Itu sejarah awalnya atau latar belakangnya, kemudian ikut membantu mensejahterakan rakyat kecil. Jadi dengan memberikan pinjaman, kalau zaman dulu kan nggak terlalu besar ya, tapi bisa membantu rakyat kecil untuk bisa baik itu untuk usaha produktifnya maupun untuk konsumsinya. Kemudian untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi pastinya. Jadi untuk melakukan pemerataan pembangunan secara nasional. Dulu itu semua mulai dari alat-alat rumah tangga itu bisa masuk seperti ada piring, gelas, sendok, atau yang namanya spray, kain itu juga masuk. Dan untuk sekarang itu kita juga sudah mengikuti perkembangan zaman istilahnya. Karena itulah istilah yang dipakai dalam pegadaian adalah sewa modal dan bukan pinjaman. Bahkan di masa lampau, nyaris semua barang yang ada di dalam rumah masyarakat bisa digadaikan. Dari barang pecah belah, alat dapur, sampai pakaian. Walaupun sekarang juga tetap ada, tapi dulu itu semua mulai dari alat-alat rumah tangga itu bisa masuk seperti ada piring, gelas, sendok, atau ada yang namanya spray, kain itu juga masuk. Dan untuk sekarang itu kita juga sudah mengikuti perkembangan zaman istilahnya. Jadi gadai nggak cuma barang-barang perhiasan, tapi juga kita ada sekarang namanya gadai saham. Jadi kita juga bisa melakukan gadai saham.